Waalaikumsalam. Mana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat. Tetap semangat Ibu ya. Ya, insya Allah. Baik Ibu, kita bertemu lagi hari ini. Jadi kita akan melakukan percakapan pra-observasi Ibu ya. Jadi tujuan kita melakukan percakapan ini adalah sebagai persiapan awal supaya Ibu Wahida nanti ketika mau melakukan kegiatan pembelajaran sudah siap sehingga lebih percaya diri dan akan berdampak pada pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Ibu ya. Kemudian untuk observasinya sendiri Ibu, tujuannya adalah untuk membantu Ibu merumuskan area pengembangan yang akan Ibu ingin tingkatkan, gitu Ibu ya. Baik, dipahami Ibu ya. Baik, kemudian Ibu, saya persilakan untuk menjelaskan atau menginformasikan tujuan pembelajaran beserta rencana yang akan Ibu lakukan nanti pada saat observasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kami untuk mata pelajaran IPAS itu untuk yang pertama saya menggunakan model pembelajaran percobaan sederhana sehingga murid saya mampu mengidentifikasikan macam-macam bentuk energi yang termasuk ke dalam energi kinetik. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Di pertemuan ini nanti saya hanya mengambil dua tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua melalui mengamati video. Jadi siswa saya, murid saya nanti saya akan perlihatkan video sehingga mereka mampu menganalisis hubungan antara energi kinetik pada energi bunyi. Nah, jadi percobaannya tentang bagaimana keterhubungan itu dengan energi bunyi, dalam hal ini bagian dari energi kinetik. Pada percobaan khususnya membuat telepon benang dari gelas plastik. Jadi nanti pada pembelajaran kami besok nanti adalah bagaimana anak-anak membuktikan bahwa ada keterhubungan antara energi kinetik dan bunyi. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi saya hanya mengambil dua tujuan pembelajaran. Jadi saya ulangi Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ini nanti ingin mengidentifikasi macam-macam bentuk energi ya, yang termasuk energi kinetik gitu ya. Kemudian yang kedua dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis hubungan energi kinetik dengan energi bunyi gitu ya. Sepertinya ini cukup menarik ini Bu ya. Nah, sehingga anak-anak juga akan semangat. Baik Ibu, kita lanjut, kita diskusikan tentang area pengembangan Ibu ya. Kan ada 3 area pengembangan kompetensinya kita Ibu ya. Yang pertama itu mengembangkan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kemudian yang kedua memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga adalah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Seperti Ibu ya. Seperti itu Ibu ya. Ya baik. Jadi di antara ketiganya itu Ibu ingin meningkatkan yang kompetensi yang mana Ibu? Area pengembangan yang pertama Ibu ya, mengembangkan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, gitu ya. Memandu proses, atau saya anggap tiga-tiganya saja Ibu, barangkali satu kali ya. Oh iya, tiga-tiganya berarti diambil ya. Oke, baik. Jadi yang pertama anak-anak itu saya murid belajar secara nyaman ya. Tentunya saya akan menggunakan beberapa alat bantu seperti proyektor, infocus, kemudian seperti di ruang kelas kami ini memang pas rancangannya itu kan sirkulasi udaranya kurang. Jadi saya kan dengan percobaan ini bukan mungkin tapi nantinya siswa saya akan saya bawa keluar kelas supaya ketika mereka melakukan percobaan sederhana mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan sirkulasi udara yang aman. Tetapi saya juga akan memberikan pilihan kepada mereka, apakah mereka untuk di kelas saja untuk tiap masing-masing kelompok atau mereka akan di luar saja untuk membuat mereka nyaman. Dan yang kedua tentunya itu ya saya akan membantu dengan pengadaan alat bantu berupa video dan proyektornya. Nah, itu saja untuk yang membuat mereka nyaman. Untuk yang kedua proses belajar tentunya saya akan menggunakan apa yang namanya saya akan fasilitasi mereka terutama pada penyediaan
bahan ketika mereka akan mengadakan percobaan. Kemarin kami sudah sepakat akan mengambil satu percobaan dari beberapa energi seperti energi bunyi. Kami sepakatnya mengambil itu karena yang pertama bahannya mudah didapat. Jadi saya menjelaskan kepada mereka untuk menyiapkan beberapa bahan saja. Nanti yang kurangnya saya yang akan berusaha melengkapi pada mereka. Kemudian yang ketiga, saya nanti akan memberikan mereka lembar kerja ya. Insya Allah nanti akan saya buat dalam bentuk tampilan yang menarik seperti penggunaan. Mungkin akan saya berikan LKPD-nya pada Canva ya, supaya mereka lebih tertarik dengan gambar untuk bagian asesmennya. Jadi mereka kami nanti akan melihat hasil percobaan mereka, di mana mereka akan saling sharing apa yang mereka lihat pada percobaan sederhana mereka dengan memberikan beberapa LKPD pada masing-masing kelompok setelah percobaannya. Jadi ini asesmennya Ibu tulis atau boleh, mereka akan tulis sekaligus mereka akan lisan berupa presentasi hasil percobaan mereka. Kemudian bagaimana dengan umpan baliknya? Kalau umpan baliknya itu seperti biasa kami lakukan, selalu ada ya, biasa anak-anak saya suruh membuat kesimpulan sederhana tentang apa yang sudah mereka pelajari hari ini, atau mungkin merefleksikan ya apa yang sudah mereka pelajari pada satu kali pertemuan, terutama pada pembelajaran ini nantinya. Oke, baik, luar biasa Ibu ya rencananya. Baik Ibu, jadi itu tadi area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan berarti tiga-tiganya Ibu ya. Iya. Kemudian saya mencoba mengambil Oke, baik. Jadi ketika Ibu indikatornya apa sih bahwa ketiganya kompetensi itu nanti Ibu akan bisa capai? Indikatornya apa kira-kira? Satu, dengan mereka merasa senang ya, itu dengan mereka merasa senang atau mau lagi untuk, saya akan lihat jika mereka mengajak ibu guru lagi untuk ibu guru kita belajar percobaan lagi, berarti itu saya mengambil indikator ke situ. Berarti mereka suka karena nyaman, tertarik. Kemudian indikator yang kedua, mereka saya fasilitasi yaitu tentang mungkin saya bisa melihat ketika mereka mau bertanya ya, berani bertanya pada ibu guru yang sebagai fasilnya, itu berarti mereka itu indikatornya untuk poin yang kedua. Dan yang terakhir asesmennya, tentunya indikatornya ketika mereka sudah bisa menjawab dari apa target yang ingin saya capai dari pembelajaran untuk materi energi kinetik tersebut. Ya baik. Jadi itu tadi indikator-indikatornya Ibu ya. Jadi nanti ketika observasi saya akan fokusnya ke sini Ibu ya. Jadi ke indikator-indikator ini, apakah ini betul-betul nanti akan sudah tercapai atau belum gitu ya. Baik Ibu, kemudian yang terakhir nih, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini dan saya bisa mengobservasi Ibu? Insya Allah besok. Besok ya, besok. Karena hari ini Ibu ya. Sudah mata pelajaran PJOK, kami kemarin sepakat akan melakukan percobaannya. Oh ya baik. Jadi hari Jumat setelah jam PJOK Ibu ya. Oke baik. Jadi insya Allah besok kita akan ketemu lagi di kelas ini pada jam setelah olahraga Ibu ya. Iya. Ya, oke, terima kasih Bu ya. Sampai ketemu besok. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecek kehadirannya. Akila, Abiatina, Ahmad Fikri, Abdul, Baru, Aina Diva, Muhammad Zaidan. Ya, izin kita berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Teman-teman tenggelamkan tangannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Itu adalah bagian dari kita memohon doa supaya diberikan kemudahan, pemahaman, dan yang utama faktor keamanan. Kemarin kita sudah baca kan? Iya. Apa salah satu mengapa kita harus menjaga keamanan ketika kita mencoba atau melakukan percobaannya? Apa
Jadi ketika menggunakan alat yang kalian gunakan itu kan gunting, paku. Jangan sampai gunting sama pakunya itu dipakai atau digunakan untuk yang lainnya. Misalnya biasa ada yang saling main dengan tiang. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi anak-anak semua perhatikan di sini. Hari ini kita sudah sepakat bahwa akan melaksanakan percobaan tentang energi bumi. Semuanya sudah bawa gelas plastiknya? Sudah. Jadi kelompoknya hari ini Ibu Guru bagi sesuai dengan kelompoknya yang saat ini saja ya. Kalian boleh mengganti nama kelompok kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tetapi harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang kita pelajari sehari-hari. Paham? Boleh nama warna dalam bahasa Inggris atau nama angka dan sebagainya. Oke, baik anak-anakku. Sebelum kita memulai percobaan, Ibu Guru akan membagikan langkah percobaan untuk percobaan yang akan kalian laksanakan pada hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Di tangan kalian sudah ada langkah percobaan. Itu yang akan kalian pakai untuk menuntun kalian atau membantu kalian pada saat melakukan percobaannya. Sudah paham? Nah, untuk lebih lengkapnya, Ibu akan meminta kalian mengamati video yang akan Ibu berikan supaya bisa dilihat bagaimana dengan jelas cara membuatnya. Oke, jadi ini Ibu Guru sudah menyiapkan ada benang kasur dan paku. Nah, nanti sebentar langkah kerjanya kalian amati dulu. Setiap kelompok bisa melakukan percobaannya. Nanti boleh di dalam mencari tempat yang kalian anggap nyaman untuk kalian laksanakan percobaannya. Dan durasi waktunya Ibu hanya memberikan waktu kurang lebih 5-10 menit dari sekarang. Boleh sekarang langsung praktek, diikuti langkah-langkah percobaan apa yang Ibu Guru sudah bagikan. Silakan sekarang. Dari kelompok potensial akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Oke. Energi apa saja yang ada di percobaan ini? Energi gerak. B. Apa transformasi energi yang kalian lihat? Energi gerak. Kesimpulannya, kami dalam mengetahui terkait sederhana ini ada energi yaitu energi bunyi, energi gerak atau energi kinetik. Demikian hasil kami dari kelompok potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi bagaimana
kembali. Oke, anak-anak semua. Iya, karena suaranya tersurat. Jadi rupanya energi kinetik itu dia membuktikan dengan telepon-telepon itu bahwa dia bergerak atau tidak. Pergerakannya dari mana ke mana? Bagus. Tepuk tangan untuk Farouk. Bagus. Jadi energi bunyinya dia bergerak rupanya dari mulut menuju ke telinga lemak melalui media perambatan. Yang itu apa medianya? Benang kasur. Ada yang merasakan getaran tadi? Iya ada. Rupanya ketika energi bunyinya dihasilkan, maka bendanya dia akan bergerak. Itulah proses sehingga gelombang suara atau bunyi bisa sampai ke telinga kita. Baik, anak-anak semua. Untuk hari ini kita boleh menyelesaikan semua percobaan kita. Nanti insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Lomba kerjanya semua kelompok harus dikumpulkan sama ibu dulu. Ya, kalian boleh berkelas. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Ibu Wahidah. Waalaikumsalam. Ya ketemu lagi Ibu ya. Ya gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu jadi ini setelah kita lakukan observasi kemarin ya, kan kita udah lakukan percakapan pra observasi, kemudian saya juga udah observasi Ibu di kelas. Jadi kali ini kita akan melakukan percakapan coaching ini Bu, pasca observasi yang telah dilakukan. Jadi tujuannya dari percakapan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung tempo hari. Ya, sekaligus kita untuk menentukan ini rencana-rencananya Ibu ke depan untuk tindak lanjut dari proses tersebut. Ya, baik. Bisa saya mulai Ibu? Iya, silakan. Iya. Ibu, pertama kali saya ingin tahu nih, gimana perasaan Ibu ketika proses observasi kemarin pembelajaran itu? Ya, termotivasi untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Perasaan saya itu senang ya. Saya termotivasi untuk memperbaiki apa yang masih kurang pada proses pembelajaran saya. Itu ya. Jadi Ibu merasa semangat gitu ya, termotivasi dengan adanya observasi kemarin, sehingga bisa memperbaiki kedepannya gitu Ibu ya. Iya baik. Kemudian Ibu ini kan setelah observasi kemarin, terus kita hari ini kita ketemu lagi berbincang-bincang. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan tentunya bisa mendapatkan masukan dari itu mungkin selaku teman yang mau berlatih supaya memperbaiki itu tadi apa yang masih kurang dari proses pembelajaran saya. Baik, jadi Ibu ini pada percakapan coaching ini Ibu mengharapkan bahwa nanti ini kita akan ada ide baru, ada masukan gitu Ibu ya, supaya ada perbaikan ke depannya ya, kayak gitu. Jadi Ibu bisa diceritakan lagi tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran lalu. Yang tujuan pembelajaran dulu ya, tujuan pembelajaran yang pada proses pembelajaran itu ada dua yang saya apa yang harus kami capai dalam pembelajaran. Yang pertama itu murid dapat mengidentifikasi macam energi kinetik. Yang kedua murid dapat menganalisa hubungan antara energi kinetik dengan energi bunyi. Kemudian area pengembangannya itu ada 3 yang harus saya kembangkan. Pertama, murid itu bisa merasa nyaman ketika belajar, kemudian merasa nyaman, merasa bahagia. Yang kedua, murid itu bisa melakukan umpan balik ya, atau melakukan ini pada proses pembelajaran. Dari tujuan tersebut Ibu, tujuan yang tadi kan menyebutkan macam-macam energi ya, kemudian energi kinetik, kemudian juga siswa menganalisis hubungan antara energi kinetik dengan energi bunyi Ibu ya. Kemudian juga dengan area pengembangan tersebut, kira-kira
apa yang sudah Ibu lakukan? Langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Yang pertama tentunya kesepakatan dengan murid, bagaimana proses pembelajaran kita pada hari itu. Yang kemudian saya melakukan proses pengelompokan pada peserta didik, kemudian bagaimana siswa itu melakukan percobaan dengan menampilkan video pembelajaran supaya siswa menarik atau tertarik dengan pembelajaran, mudah untuk dengan video mereka mudah untuk memahami langkah-langkah percobaan yang mereka lakukan. Ya, jadi Ibu Wahidah tadi dengan tujuan dengan area pengaman tersebut sudah melakukan beberapa langkah ya, sudah melakukan kesepakatan dengan murid, kemudian melakukan komunikasi yang positif juga, membuat kelompok, kemudian memutar video, ya Ibu ya. Nah, jadi dari yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira sudah tercapai belum tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan? Ya, belum ya. Kalau saya persentasenya itu masih sekitar 70% lah. Oh, 70% ya? Belum maksimal. Oh, gitu ya. Karena ada beberapa kendala. Oh, begitu. Ya. Jadi masih belum mencapai target gitu Ibu ya? Masih 70%. Iya. Kalau Ibu maunya ke target berapa sih? Berapa persen? 90%. Oh, 90% ya. Ibu sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran dengan area pengembangan yang Ibu lakukan kan. Tetapi ternyata tidak mencapai target yang Ibu inginkan. Itu baru 70% ya. Kira-kira ada kendala apa sih Ibu? Itu tadi kesiapan guru, kesiapannya, kemudian bagaimana pengelolaan kelas supaya anak-anak tertib, karena saya membuat kelompok, dan yang utama itu belum memahami yang bagaimana itu proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya. Jadi kalau saya lihat nih ada 3 nih ya. Kalau saya dengar dari Ibu yang jelaskan tadi, yang pertama itu karena kesiapan guru ya, termasuk dari penguasaan materi gitu ya. Kemudian selanjutnya juga ini kendalanya Ibu belum memahami ya, berdiferensiasi itu kayak gimana diterapkan di kelas kayak gitu Ibu ya? Iya. Ya baik. Jadi untuk itu Ibu, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan ke depannya supaya pembelajaran ini lebih baik daripada yang sudah kemarin kita lakukan? Ya, dengan mengikuti webinar seperti di PMM, kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bertanya pada teman guru yang tahu dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional, dan yang terakhir pada pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, pembuatan video di kelas. Oh gitu. Iya. Jadi rencananya ke depan Ibu akan mengikuti webinar-webinar untuk meningkatkan kompetensi Ibu ya, terutama pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemudian Ibu juga akan banyak bertanya pada rekan guru lain yang memiliki pengalaman atau praktik baik bagaimana penerapan berdiferensiasi yang terintegrasi KSE gitu ya. Dan sekaligus Ibu juga akan belajar untuk membuat video pembelajaran sendiri gitu Ibu. Iya. Baik, bagus sekali rencananya Ibu ya. Kapan sih kira-kira bisa dilaksanakan rencananya Bu? Rencana ini di tahun ajaran baru, di tahun depan. Iya. Jadi di tahun ajaran baru ini Ibu mulai mengikuti webinar, mulai bertanya kayak gitu ya, sekaligus mau diterapkan langsung ke murid gitu Ibu ya. Iya, jadi saya jadi penasaran nih, kira-kira nanti seperti apa ya pembelajaran Ibu. Tentu lebih menarik ini, karena yang kemarin saja terus terang itu sudah bagus sekali. Metode yang Ibu gunakan itu sudah bagus, sudah membuat anak-anak menjadi sangat aktif. Nah, apalagi kalau Ibu mau meningkatkan kompetensi Ibu, tentunya lebih wow sekali di kelas ini. Nah, jadi boleh dong kalau Ibu sudah melakukan rencananya Ibu, kemudian sudah terapkan kelas, kita bincang-bincang lagi, ya. Ya, boleh. Supaya saya tahu nih sampai sejauh mana gitu progresnya. Ya, boleh. Ya. Baik Ibu, terima kasih waktunya sudah berbincang dengan saya. Semoga rencana Ibu bisa terwujud dengan lancar dan tentunya akan berdampak positif pada murid.
Ya, selain